Untuk tujuan kita dalam analisa teknikal, kita mau mendalami yang kita sebut sebagai analisa tren atau trend analysis. Ini penting karena gaya tradingnya kita di HBC itu adalah trend following. Maka kita mau mendalami soal tren ini secara mendalam. Kalau Anda mengerti soal tren ini, Anda akan bisa menggunakan strategi HBC dengan baik. Oke, teman-teman, mengapa penting kita memahami tren? Oke, karena biasanya orang itu kebiasaannya mengikuti tren, ya, melihat trennya apa lalu mengikuti tren. Oke, ini di pasar saham, ya. Kenapa orang beli saham yang udah naik tinggi? Sekali lagi ikut tren, ya. Banyak sekali yang ribut nyangkut, ya, karena dulu kemarin-kemarin ikut saham yang viral gitu ya. Pokoknya kalau ada yang cerita saham nyangkut, saya tanya, kenapa beli saham ini? Ya karena direkomendasikan di grup saham, ya kan? Berarti tren, orang mencari tren. Ya, dan tapi juga di kehidupan nyata juga seperti itu ya, orang mencari tren. Orang mengikuti tren. Ini naturalnya, alamiahnya manusia. Nah, teman-teman, di dalam tren kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak akan menggerakkan harga. Harga bergerak kalau ada tren, tuh. Ya, dan ini adalah karena ada opini pasar. Ya, jadi apa yang pasar terima itu yang menciptakan tren. Oke, yang kemudian menggerakkan harga. Ya. Jadi kenapa tren penting? Karena dengan melihat tren, kita sebenarnya melihat apa yang ada di opini pasar, apa yang pasar pikirkan. Oke, dengan melihat tren kita jadi tahu apa yang pasar pikirkan. Apakah buyer atau seller yang mengontrol? Yang mana yang dominan, ya kan? Nah, tren harga ini adalah konfirmasi dari pandangan kita secara fundamental. Maksudnya gimana, teman-teman? Kalau saya bilang satu saham itu bagus secara fundamental, maka tren harganya harusnya naik dong. Oke? Nggak masuk akal kalau misalnya saya bilang bagus, tapi harganya selama bertahun-tahun downtrend. Mungkin bisa turun untuk beberapa saat, ya, bahkan 2-3 bulan, 6 bulan mungkin bahkan, tapi nggak mungkin dalam jangka yang sangat panjang turun terus, padahal saham yang bagus. Itu sama tadi yang nanya kalau saham gocap, fundamentalnya bagus. Nah, itu dua hal yang bertolak belakang tuh. Saham gocap ya artinya fundamentalnya nggak bagus. Oke? Nah, kalau kita bilang bagus, harusnya harga atau tren harga memberikan konfirmasi. Nah, dengan kita tahu tren, kita bisa lihat kita ada di mana. Oke, dalam sebuah tren itu. Ya, kapan trennya kelihatannya udah tinggi, ya, udah akan berakhir. Nah, kita bisa baca kalau kita mendalami tentang tren. Jadi kita bisa punya, teman-teman, ekspektasi. Ya, kita tidak bisa meramalkan pasti, tapi kita bisa punya ekspektasi. Kayaknya kalau begini masih oke deh, gitu ya. Nah, kayak gini ini berbahaya misalnya. Nah, itu ekspektasi, teman-teman. Oke. Tren sebenarnya simple, teman-teman. Ya, secara umum nanti kita lebih detail. Ya, secara umum atau secara sederhana ada 3 tren yang kita sebut sebagai uptrend. Lalu ada yang kita sebut sebagai downtrend, ya, ada kita bilang sideways. Nah, uptrend itu ketika kita bilang higher high, artinya titik-titik paling titik harga-harga tertingginya makin lama makin tinggi gitu, higher high. Ya, high-nya itu makin tinggi, higher gitu ya. Nah, membentuk juga higher low. Harga saham kan pasti tidak naik terus ya, dan naik turun. Tapi ketika dia naik, harga tertingginya makin lama makin tinggi. Juga ketika dia turun, harga terendahnya makin lama makin tinggi juga, higher low. Oke, nah itu yang kita sebut sebagai uptrend. Sederhana kalau teman-teman lihat harganya cenderung naik, ya berarti itu uptrend. Ya, nah demikian juga kalau harga tertingginya makin lama makin rendah.
Oke, itu lower high atau harga terendahnya makin lama makin rendah, kita sebut itu lower low, ya itu berarti dia turun. Sideway adalah ketika harganya bergerak di range tertentu, ya begitu sampai harga tertentu naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Mungkin kalau kita lihat pasar saham kita IHSG, ya saat ini ya ada di tren yang sideways gitu ya, naik sampai 6.000 turun lagi, ya 5.800 naik lagi, 6.000 belum berhasil naik lebih tinggi. Ya, atau di dalam satu area, satu range yang kita sebut sebagai konsolidasi. Oke. Nah, yang penting adalah teman-teman ketika kita melihat uptrend, kita tahu orang menghasilkan uang. Ya, ketika kita melihat downtrend, kita tahu orang banyak kehilangan uang. Ketika harganya bergerak sideways, ya untung-untung dikit, rugi-rugi dikit gitu ya. Tidak jelas. Oke. Contoh, mungkin bagus kalau kita tunjukkan misalnya IHSG kita saat ini. Ya. Oke, ini gambar pergerakan harga dari IHSG ya. Kalau teman-teman lihat ya, Oktober, November, Desember ya, itu naik tinggi. Oktober, November, Desember, ya, Januari sampai Januari pertengahan. Nah, apa yang terjadi saat ini? Teman-teman lihat, dia berada di area kurang lebih ini ya, gitu ya, naik, turun, bolak-balik aja gini gitu, ya, 6.400 nih, ya kurang lebih ya, 5.800 sebenarnya, tapi sekarang sudah lebih pendek lagi dia begini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat nih, ya di Oktober naik, mendatar dikit, naik lagi, naik terus. Ya. Nah, boleh tanya ke member kita semua, kebanyakan setidaknya Oktober, November, Desember, Januari, wah untung banget, profit. Ya, bagaimana dari akhir Januari sampai hari ini? Nggak, ya untung dikit lah, gitu. Ya, untung dikit, nggak bisa seperti yang tahun lalu, gitu. Jadi, nah kalau Anda lihat di awal 2020, ya, lihat kalau kita lihat di awal 2020, oke, ini di bulan, ya, ini Januarinya 2020. Lihat ini, downtrend, oh luar biasa, ya, tapi langsung dibalas uptrend, sideways, lanjut Oktober, November, Desember ini di sini. Oke. Ya. Jadi pasar saham pasti mengikuti siklus itu. Oke. Tapi nah kalau teman-teman lihat yang kita suka bilang 2019, ya jangan khawatir, sideways akan berakhir, downtrend akan berakhir, selalu begitu. Uptrend juga akan berakhir, tren nggak untuk selamanya, pasti akan berakhir. Kalau teman-teman lihat sendiri di sini 2019 nih, oh aduh, hampir setahun nih isinya sideways semua nih. Sampai ada breakdown di 2020, ada market correction. Ya, coba Anda lihat di sini nih sideways. Ya, 2019. Nah,
Jadi teman-teman punya gambaran ya, uptrend, downtrend, sideways. Nah, satu teori dalam analisa teknikal yang bisa membantu kita ya untuk melihat tren dan juga nanti kita pakai ini, ada yang kita bilang sebagai trend line, teman-teman. Ya. Trend line, garis tren. Nah, trend line ini simple, teman-teman. Ya, itu menghubungkan beberapa titik yang tertinggi atau terendah. Nah, kalau di sini teman-teman lihat kita menghubungkan titik yang terendah, ya 4 titik ini, jadilah dia trend line. Nah, trend line ini nanti kita akan lihat bisa berfungsi sebagai apa yang kita sebut sebagai garis support. Garis support ini apa? Habis ini kita jelasin tentang support resisten. Tapi teman-teman lihat dulu, ini namanya trend line. Ketika kita menghubungkan beberapa titik paling bawah ini. Oke, beberapa titik paling bawah ini jadi trend line. Nah, ini nanti berfungsi sebagai, kita bisa pakai sebagai namanya support. Oke, nah nanti kita jelaskan lebih lanjut mengenai support ini. Lalu, demikian juga teman-teman, kalau dia downtrend begini, titik-titik teratasnya, oke, ini juga bisa tetap ini namanya trend line, ya teman-teman, tetap ini namanya trend line. Nah, tapi di sini ini berfungsi sebagai apa yang nanti kita kenal sebagai resisten. Oke, ini nanti berfungsinya sebagai resisten. Dibuat dari mana? Dari trend line ya, yang menghubungkan titik-titik teratas ini. Nah, kalau dia menghubungkan titik-titik teratas, berarti tidak ada yang namanya aturan baku trend line-nya mesti di mana. Karena titik-titiknya kan banyak. Ya, jadi kalau misalnya saya menghubungkan titik ini, ya, dan ini gitu ya, saya gambar garis, gambar garisnya agak susah nih. Ya, nah ini juga trend line teman-teman. Oke, kalau saya gambar misalnya begini, ya menghubungkan ini dan ini misalnya ya, gambar garis begini, ini juga trend line. Ya, jadi trend line itu asal dia menghubungkan beberapa titik, jadilah dia trend line. Oke, nah tinggal bagaimana kita sebenarnya menggunakan, mengaplikasikannya. Nanti saya akan ada contoh waktu kita belajar support resisten, kita bisa aplikasikan di support resisten seperti apa. Tapi secara umum, ya teman-teman, ini disebut trend line. Dibuat dari menghubungkan beberapa titik teratas atau terbawah. Jelas ya? Oke, nah demikian juga kalau dia sideways, teman-teman lihat, ini juga menghubungkan beberapa titik. Oke, jadilah dia TL juga, ya trend line juga. Nah, bagaimana kalau kita lihat ini nih? Ya, kita lihat ini ada perubahan tren terjadi kan? Ini uptrend, betul? Coba kita lihat. Oh ya, ini uptrend ya, dan ini trend line-nya, oke, menghubungkan beberapa titik, betul? Ya. Lalu ini downtrend, ya, menghubungkan beberapa titik juga. Oke, ini uptrend, betul? Ya, menghubungkan titik-titik ini, gitu ya. Nah, ini bagian downtrend-nya, oke? Nah, teman-teman, nah secara umum itu tren, nanti kita lebih detailkan, tapi teman-teman nanggap ya, uptrend, downtrend, sideways, oke? Nah, tadi saya singgung bahwa kita ini
menggunakan gaya trend following, mengikuti tren. Ya, artinya kita mau beli saham, kita mau cari keuntungan di saham yang harganya sedang naik atau uptrend. Oke, karena di Indonesia kan Anda hanya untung di pasar saham Indonesia, kita hanya untung kalau harganya naik, gitu. Ya, jadi kita mau ikut tren. Ya, trend following adalah kita mau ikut tren, kita mau cari tren yang sesuai, dan kita mau ikut trennya untuk dapat keuntungan di sana. Itu trend following. Nah, kenapa kita ikut tren? Oke, lawannya trend following adalah namanya counter trend, teman-teman. Nah, counter trend ini adalah kalau kita cari keuntungan dari saham yang turun harganya. Ada nggak orang yang cari keuntungan dari saham yang turun? Ada. Ya, kalau Anda baca di grup Facebook, grup Telegram yang suka bilang serok, ya itu adalah orang yang cari keuntungan di saham yang turun harganya. Oke, nah itu kalau di trading kita nggak mau lakukan. Dia berharap kalau dia beli, ya lalu harganya akan mantul kan. Nah, dia dapat keuntungan dari mantulnya harga ini. Kita nggak mau ini, teman-teman. Kenapa? Karena ini lebih susah. Ini lebih besar kemungkinan gagal. Bisa nggak berhasil? Bisa. Sekali lagi, di pasar saham kemungkinan apapun bisa terjadi. Tetapi ini tapi dia merasa misalnya dia beli di sini, dia merasa ini udah murah, nggak tahu yang terjadi apa? Turun lagi. Ya, harganya kita bilang cheap can become cheaper. Ya, murah sih, tapi jadi lebih murah karena harganya turun lagi gitu. Nah, kalau di trading, ya, tradingnya HBC, kita nggak mau yang begini. Ya, kemungkinan gagal besar. Ya, resikonya lebih besar. Lagian, kita bilang ada prinsip kan price moves in trend. Kalau dia downtrend, ya, turun begini, lebih mungkin dia mantul dan naik, atau lebih mungkin turun lagi. Lebih mungkin turun lagi. Kemungkinan gagalnya lebih besar. Oke, tetapi teman-teman, kalau kita trend following, kita beli saham yang memang sudah uptrend. Tentu di titik yang tepat ya, bukan yang sudah naik tinggi sekali sehingga sudah jenuh, ya itu salah juga. Kita mau masuk di saham yang memulai uptrendnya. Oke, kita mau saham yang uptrend, kita mau mengikuti saham ini ketika dia memulai trennya. Besok kita pelajari ya tentang titik belinya dan titik jualnya, nggak usah khawatir. Ini hari ini kita jelaskan basicnya, sehingga besok itu tinggal kita rangkaikan. Ya, teman-teman, penting untuk ngerti basicnya, karena kita ingin teman-teman, bagi saya yang sangat penting adalah teman-teman ngerti logika di baliknya. Ya, itu artinya ngerti. Kalau Anda ngerti logikanya, ya. Nah, kenapa kita mau trend following? Kemungkinan berhasilnya lebih besar. Ya, price moves in trend. Kalau dia udah naik, dia akan cenderung kemungkinan naik kecenderungnya naik daripada turun, teman-teman. Bisa turun nggak? Bisa. Sama juga dengan yang lagi turun jadi naik bisa. Tetapi lebih cenderung dia naik, kemungkinan berhasilnya lebih besar. Ya, kalau saya pernah nanya Mr. Edward Lee bilang trend following ini easier money katanya. Dia bilang uang yang lebih gampang. Ya, bukan uang gampang loh ya, bukan easy money tapi easier. Lebih gampang trend following daripada counter trend. Oke, kita hanya counter trend kalau terpaksa. Teman-teman. Ya, seperti di bulan Maret, April tahun lalu, lah IHSG turun 20%, ya kan? Berarti saham-saham semua turun, bahkan ada yang lebih banyak daripada ini. Kebanyakan malah turun lebih banyak daripada ini, gitu ya. Jadi saham-saham ada di bawah. Kalau kita cari yang uptrend nggak ada. Jadi pada saat itu kita juga melakukan counter trend.
Tapi kalau kayak seperti sekarang, kita nggak mau pasar yang sideways, kita lebih suka cari uptrend, meskipun lebih susah mencari saham yang uptrend. Oke. Meskipun di pasar sideways, saham uptrend juga nggak banyak, tetapi kalau pasarnya uptrend, seperti Oktober, November, Desember, wah banyak saham uptrend. Ya, jadi dan itu kemungkinan berhasilnya jauh lebih besar. Oke. Nah, lalu kita bilang alasan kita yang lain adalah kenaikan harga terbesar itu terjadi di dalam tren. Oke, kalau harganya naik, ya itu terjadi di uptrend, itu bagian terbesar. Jadi begini teman-teman, saham yang turun harganya, ya kita mungkin mau coba cari keuntungan, ini yang warna hijau ini di sini. Naik nggak? Bisa. Tapi biasanya ini terbatas. Berapa? Paling Anda mungkin dapat, katakanlah maksimal 20%. Sebelum dia akan kena resisten, ya, dan mantul lagi ke bawah. Kenapa mantul ke bawah? Pertama, orang-orang yang di sini untung dia jual. Satu. Tapi orang-orang yang rugi, ya, yang kemarin beli di sini, ya rugi ketika dia naik saham, nah harganya, oh cepat-cepat dia cut loss, mumpung masih bisa selamat, gitu. Ya turun 50% misalnya, ya begitu dia naik 20%, ya oke lah, rugi 30% cut loss. Jadi supply-nya besar. Oke, kenaikannya terbatas kalau counter trend. Bisa untung? Bisa. Sekali lagi, kita lakukan kalau terpaksa. Biasanya kita maunya yang uptrend. Utamanya kita mau yang uptrend. Oke, nah tetapi kalau saham yang uptrend, teman-teman, ini apalagi dia tembus ini all time high kita bilang ya, all time high itu singkatannya ATH. Jadi sebelumnya harganya belum pernah setinggi ini. Nah kita bilang sky is the limit gitu ya, karena ini bisa naik tinggi banget ya. Ya ada kayak ASA misalnya 200%. Oke. Nah, saya suka sebut ASA karena menggambarkan apa yang kita mau, ya, dan dengan secara ekstrim bahkan, ya, jadi kita pakai jadi contoh enak. Coba kita lihat. Nah, ini menggambarkan ya apa yang prinsip yang saya bilang, teman-teman. Merah ini downtrend dong. Mantul nggak? Mantul. Yang hijau ya. Mantul. Untung nggak? Kalau Anda bisa beli di sini, untung. Tapi jarang tentu orang yang berhasil di bottom, ya, karena nggak ada yang tahu bottomnya di mana. Ya, mungkin ini udah average down, nekat average down bisa saja terjadi dan sebagainya. Tapi kenaikannya berapa? Dari 300 lalu sampai paling di sini 600, lumayan, 300 ke 600 ini 100% sebenarnya. Tapi atau kalau dia naik sampai di sini berapa tuh 400, ya, tertahan baru mulai naik lagi. Oke, tertahan lagi. Jadi kenaikannya kan terbatas di sini. Tapi teman perhatikan yang ini, 500 sampai 2.200. Itu 4 kali lipat. Ya. Jadi kenaikan 500 sampai 2.200 berapa tuh? Ya, untuk Anda itu berarti 300% lebih, ya. Asik banget nih. Ya nggak, teman-teman? Ya, saya ulangi ya, teman-teman lihat ya. Yang merah ini untung juga. Tapi coba Anda bandingkan yang merah ini dengan yang hijau ini. Mana yang lebih tinggi?
Ini yang trend following. Oke. Ini yang berusaha nangkep di bawah ini terus berharap dapat ini. Oke. Bottom fishing kita bilang. Oke, ini kita nggak prefer. Oke, kita nggak prefer yang bottom fishing karena selain gampang gagal, susah dilakukan, ya, sering gagal, susah dilakukan, dan kenaikannya pun terbatas. Kecuali kita nggak punya pilihan, gitu ya. Tetapi kalau ada pilihan, kita coba lihat trend following, ya, kenaikan terbesar itu dalam trend, dia uptrend, oke. Mungkin all time high, nggak tahu, tapi begitu ini clear, jalan terus. Oke, kita udah keluar masuk di saham ini terus nih, ASA. Jadi teman-teman lihat, itu kenapa kita memilih trend following, ya. Oke, jadi kenaikan harga terbesar terjadi dalam trend, itu udah jelas, ya.